Oke, nah saya Robin, baik lagi di Kuliah Mandiri. Malam hari ini sudah ada sekitar 13 orang yang bergabung di kelas kita. Kemudian akan melanjutkan pembahasan di bab 1 tentang Hangul ya. Kalau kemarin teman-teman sudah belajar tentang vokal tunggal dan vokal rangkap, untuk malam hari ini kita akan melanjutkan yakni pembahasan tentang yang namanya adalah konsonan tunggal. Jadi ada yang namanya konsonan. Nah, konsonan itu bentukannya ada dua ya Robin. Konsonan tunggal dan konsonan rangkap seperti itu. Jadi sama sih tunggal dan rangkap. Cuma bedanya kalau yang rangkap nanti apa namanya hurufnya ada dua, jadi digabung ada dua seperti itu. Oke. Untuk konsonan sendiri di sini ada sekitar kalau nggak salah 14 ya Ruben. Ini wajib Anda hafal ya. Nah, sini ya. Saya akan coba masuk ke konsonan ya Ruben. Jadi konsonan ini dia itu bunyinya berubah-ubah. Jadi bunyi daripada konsonan itu dia berubah-ubah mengikuti dari posisi daripada hurufnya. Kayak gitu ya. Jadi hurufnya ini dia bunyinya beda-beda. Ya, mengikuti daripada dia posisinya ada di mana. Seperti itu. Contoh ya. Saya berikan contoh satu untuk yang pertama yang ini. Ini namanya adalah giok, ya Rebun. Anda boleh ditulis ya di buku Anda. Saya caps. Nah, seperti ini. Namanya ini adalah giok. Di buku Anda ada isinya atau masih kosong ya Rebun untuk namanya? Masih kosong saya. Kosong. Kosong ya. Baik, kalau kosong silakan coba dibantu isi teman-teman. Jadi untuk huruf yang pertama seperti ini bentuknya kayak siku ya. Jadi dia bentuknya seperti siku, namanya ini adalah giok. Seperti itu. Giok, penjelasannya gimana Sam? Giok ini berarti penjelasannya adalah jika dia posisinya di awal, maka akan berbunyi G. Ya, di awal ataupun di tengah itu akan berbunyi G. Tapi kalau dia di akhir atau di bawah, maka dia akan dibaca K. Maksudnya gimana Sam? Kita coba ke sini ya. Kalau misalkan teman-teman dilanjut ke sini untuk memahami, ini kan terdiri dari dua suku kata ya. Ada ga tambah dengan ida. Suku kata itu gimana sih saya? Maksudnya gini, suku kata itu kalau misalkan dalam bahasa Indonesia, contohnya ini. Ini ada kata-kata nama ini ya. Untuk mengeja kan kita pakainya suku kata. Ya, jadi kita ngejanya gimana? Nama berarti na, kemudian setelah na ditambah dengan ma. Seperti itu. Jadi di Korea juga sama. Per suku kata itu maksimal 4 huruf. Minimalnya 2 huruf, maksimalnya 4 huruf. Seperti itu ya. Kalau di Indonesia kan nggak kayak gini semua. Bisa 2, bisa 3, tapi posisinya ke kanan semua. Kalau Korea itu nggak, nanti beda-beda. Seperti itu ya. Jadi per suku kata atau per ejaan, ini kan diejanya jadi na, kemudian ma. Pemenggalannya seperti itu ya, Herobun. Nama. Kemudian ini, misalkan awal, berarti gimana? Berarti a ditambah dengan wal. Seperti itu. Nah, kalau yang ini bentuknya kan dua huruf. Nah, suku kata pertama ini dituliskan huruf giok. Oke. Jadi ini giok ditambah dengan vokal A. Seperti ini ya digabung. Maka dibacanya apa? Dibacanya adalah K. Kemudian diakhiri dengan ta. Kata. Seperti itu ya. Yang ini kenapa kok dibacanya G? Karena gioknya itu posisinya di awal, di depan ya, Robun. Ya gitu ya. Ini kan posisinya di awal. Jadi G dulu baru nanti huruf vokalnya apa. Nah, kalau penulisannya G dulu, berarti G-nya itu kategorinya di awal. Ya, awal huruf atau awal kalimat. Oke. Maka dia dibacanya adalah G. Maka kita baca gimana? Jadi K, kemudian tambah dengan ta. Seperti ini. Ini nanti di bawah ada ya dibahas untuk yang di get. Oke, kurang lebih seperti itu untuk yang awal ya. Kemudian kalau misalkan di tengah Sam gimana dibacanya? Di tengah tuh yang mana sih? Di tengah tuh yang ini. Ya, ini kan suku kata pertama ini tiga huruf nih. Hiyet, vokal A, kemudian ke bawah giok. Kemudian setelah itu dilanjut ke tengah ini. Nah, ini ada giok nih. Berarti nanti dibacanya adalah G. Seperti itu. Jadi dibacanya dia tetap G. Nah, itu ya, Robun. Kemudian kalau misalkan di akhir, jadi yang beda itu nanti di akhir. Di akhir itu yang mana yang bawah? Jadi kalau teman-teman mendengar ini, akhir itu maksudnya posisi hurufnya itu di bawah, di akhir. Yang paling bawah, seperti itu. Nah, contohnya gimana? Contohnya gini. Ini juga bisa ya. Ini huruf terakhirnya apa? Huruf terakhirnya adalah giok. Berarti yang giok ini dibacanya adalah K. Jadi kalau misalkan posisinya di bawah atau di akhir tadi, maka huruf giok tersebut akan berbunyi K. Seperti itu ya. Ini juga sama nih, ini kan tulisannya Hanguk tapi nanti dibacanya jadi Hangguk di aturan baca ya, ya Robun. Nah, yang berubah tuh yang ini kan giok dibaca G,
Ditambah dengan vokal U dibaca gu. Ditambah dengan giok di akhir dibaca K. Jadi dibacanya guk. Seperti itu. Hangguk. Seperti itu ya. Sampai sini bisa dipahami nggak kira-kira untuk yang giok ya Robun? Boleh disampaikan? Paham, Sam. Paham ya? Di sini fokusnya adalah teman-teman hafalin namanya dulu sebetulnya. Jadi untuk bisa menjelaskan, nanti kan latihannya itu hafalan dan menjelaskan ya Robun. Maksudnya gimana? Coba gini. Ini huruf apa? Ini huruf giok. Penjelasannya gimana? Berarti di awal berbunyi G, kalau dia posisinya di akhir, maka akan berbunyi K. Sesuai dengan namanya ya, Yorobun. Giok, berarti di awal G, di akhir K. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami, teman-teman? Bisa ya? Oke, ini ya, sudah ada namanya ini. Saya tuliskan GK. Nah, GK itu kepanjangannya adalah giok, seperti ini. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman jelasin, nah ini huruf apa? Oh, ini giok nih. Oh, ini giok Sam. Penjelasannya gimana? Berarti di awal berbunyi G. Kalau posisi hurufnya ada di akhir ya. Ini kan di awal. Kalau di akhir ini di bawah seperti ini, maka dia akan berbunyi K seperti ini. Bisa ya Robun? Ada pertanyaan Bisa. mengenai huruf konsonan? Untuk konsonan yang pertama giok ada pertanyaan? Ada? Tidak ada? Tanya. Boleh, silakan. Gimana Mas Itu Hasan? hanya pada saat baca saja atau memang berubah ya? Maksudnya gimana? Bisa diulangi pertanyaannya? Audionya dinyalakan Mas Hasan, diulangi pertanyaannya. Saya tidak menangkap dengan Oh jelas iya, ya. maaf. Itu hanya pada saat baca saja atau memang berubah di hurufnya juga? Pada saat baca saja atau berubah di hurufnya Atau juga. Maksudnya gimana? iya, jadi kan biasanya Berubah kan di. ada kayak hagyu yang di tengah itu. Terus yang di belakang itu kan hanguk. Iya, betul. Itu nanti dibahas di bawah mengenai bacim. Sementara ini teman-teman Oh, kita iya jelasin ya. untuk apa namanya? Bacanya dulu aja. Ini kan kalau secara kan kita di awal ini belum paham tentang hukum bacaan ya atau bacimnya itu belum. Jadi ya sementara dibaca seadanya saja dulu. Ya, dibaca sesuai Oke, dengan huruf baik. yang ada dulu seperti itu. Oke? Ya ya. Oke. Oke, seperti itu teman-teman. Teman. Oke, kita coba lanjutkan. Kemudian di bawah ini ya. Ini ada yang namanya adalah hurufnya bentuknya seperti giok tapi terbalik ya. Kalau giok kan di atas ini sikunya. Kalau ini sikunya ada di bawah berarti seperti huruf L teman-teman dalam bahasa Indonesia. Namanya adalah nien. Seperti ini ya. Namanya apa? Nien ya. Oke, namanya nien. Berarti saya minta tolong sama kita coba cek ya. Mas Anggun dulu deh. Halo Mas Anggun. Mas Anggun bisa dinyalakan untuk audionya. Ya, Sam. Oke, Mas Anggun. Ini kan namanya nien ya. Berarti Yes. penjelasannya gimana kira-kira kalau nien itu? Berarti Uh, apa tuh ya? kalau di awal berbunyi Nian. Tetap N ya? Ya, berarti gimana penjelasannya? Di awal berbunyi N, kalau di akhir juga dibaca? Dibaca N. Iya, betul. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi maksud saya itu biar teman-teman paham namanya, kemudian fungsinya itu gimana? Seperti itu. Contohnya tadi giok di atas. Giok kalau di awal dan di tengah, ya di awal saja lah biar enak. Di awal berbunyi G. Di awal tuh mana ini? Jadi hurufnya tuh posisi di awal di sini di depan, dia bacanya G. Ya, karena giok berarti kan kalau di awalnya G. Kemudian kalau di akhir atau di bawah, ya karena namanya giok, berarti huruf terakhirnya apa? Terakhirnya adalah di berbunyi K, seperti itu. Kemudian dilanjutkan yang nien tadi ya Mas Anggun. Kalau nien berarti di awal berbunyi N, di akhir juga berbunyi N. Artinya apa? Kalau nien itu karena namanya nien, berarti mau posisi di awal, di akhir, ataupun di tengah, ya dibacanya tetap N. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami Mas Anggun? Siap, bisa Sam. Bisa ya. Bisa. Oke, teman-teman yang lain gimana untuk yang poin nien? Apakah bisa dipahami?
Aman, Sam. Bisa ya? Ada Bisa, pertanyaan Sam. nggak Bisa, untuk Sam. Nian? Nian Aman, Giok, aman. ada pertanyaan? Oke, aman ya. Baik, kalau aman saya coba lanjutkan ke bawah teman-teman. Ini ada bentuknya seperti huruf C tapi kaku ya teman-teman. Atau seperti kotak cuman hilang satu sisinya. Seperti itu. Namanya apa Sam? Namanya adalah diget. Seperti ini ya. Jadi namanya diget. Oke, untuk diget ini saya minta tolong sama siapa nih? Mas Dery. Halo Dery. Halo, Ya, Sam. dinyalakan audionya Mas Dery. Ya, bisa. Penjelasannya gimana untuk diget ini Mas Dery? Untuk dikat, kalau Berarti dibaca, kalau di huruf T. iya, betul ya. Namanya diget, hurufnya seperti ini ya, boleh perhatikan. Berarti penjelasannya adalah apabila dia posisinya di awal, ya awal kata atau awal kalimat seperti ini, maka dia akan dibaca D. Ya kan huruf pertamanya diget ya, terus tambah dengan vokal A, diakhiri dengan yen, yen di bawah. Ya, jadi D-nya itu digetnya itu dibacanya adalah D karena di awal. Kemudian yang di tengah juga sama, tengah tuh dibacanya tetap D huruf. Tapi nanti diikuti dengan bawahnya sih. Kalau bawahnya nanti konsonan ya dibacanya rangkap seperti itu. Ya. Kemudian kalau yang di akhir gimana Sam? Jadi digetnya itu posisinya di akhir atau di bawah. Contohnya ini. Ini kan diget, vokal E, terus tambah diget lagi. Berarti nanti diget yang paling bawah itu dibacanya apa? Dibacanya adalah T seperti itu. Jadi diget di awal berbunyi D, kalau di akhir berbunyi T. Seperti itu ya untuk penjelasan diget. Sampai sini bisa dipahami ya Robun? Dari giok sampai dengan diget? Bisa, Aman. bisa. Bisa? Insyaallah, Bisa, Sam. Sam. Oke, baik kalau bisa kita coba lanjutkan ya. Oke, nanti kalau misalkan mau nanya nggak apa-apa, sampaikan saja. Kemudian di bawah ini ada lagi untuk selanjutnya. Bentuknya seperti angka 2 ya. Ini namanya apa? Namanya adalah real ya Robert. Seperti ini. Real. Nah ini ya. Real. Real ini penjelasannya seperti apa? Saya minta tolong sama Mas Tarimin ya. Halo Mas Tarimin, Halo, Sam. Masuk. silakan. Penjelasannya gimana untuk real ini berarti? Penjelasan untuk real di awal atau di tengah dibaca R, di akhir L. Oke, kalau di akhir, iya betul. R. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau real ini ya, apabila dia posisinya di awal huruf seperti ini bisa dibaca R ya. Tetapi kalau posisinya di akhir, contoh di bawah seperti ini, maka dia dibacanya adalah L. Cuman untuk real spesial ya teman-teman, bahwasanya kadang ada nama orang yang awalannya adalah huruf L. Contohnya apa? Contohnya eh, namanya misalkan Lisa, Lisa Blackpink. Lisa Blackpink kan untuk menulis Lisa itu tidak ada huruf vokal maupun konsonan yang bunyinya L secara langsung. Gak ada ya, adanya hanya real dan itu pun harus di bawah. Jadi di sini ada pengecualian bahwasanya kalau misalkan nama Anda itu huruf pertamanya adalah L, ya Anda menuliskannya dengan real. Seperti itu. Contoh, misalkan tadi namanya siapa? Lisa ya. Ada nggak yang namanya awalnya L? Lisa, berarti seperti ini penulisannya. Ruben. Jadi tulisannya Risa, tapi dibacanya Lisa. Kenapa dibacanya Lisa? Karena namanya Lisa. Begitu ya. Jadi ada pengecualian untuk real bahwasanya di sini memang di bahasa buku itu memang disampaikan bahwasanya real kalau posisinya di awal dibaca R, kalau di akhir dibaca L gitu. Tapi ada pengecualian. Kan kadang ada nama-nama serapan gitu kan atau nama-nama orang dari luar negeri, mungkin ya orang asing. Kadang awalannya adalah huruf L. Jadi penulisannya gimana ya? Penulisannya tetap pakainya real seperti itu. Jadi ini kalau ini dibacanya Lamyon, kalau yang ini dibacanya Lisa. Nah, terus Lubna juga sama. Kalau misalkan Lubna berarti real tambah dengan vokal U, kemudian biep tambah dengan nien dan A. Seperti itu. Lubna, ada E-nya. Kayak gitu ya. Kemudian untuk posisi di tengah kayak gini ya. Ini dibacanya berarti R. Ya, Darimi. Nah, kalau yang ini nanti gimana? Ini kan ada di akhir ya. Untuk realnya berarti dibacanya adalah L.
Seperti itu. Untuk real bisa dipahami ya Robun. Di awal dibaca R, di akhir dibaca L. Jadi nanti teman-teman fokus inget-inget di namanya aja. Yok di awal G, di akhir K. Nien di awal N, di akhir N. Diget nanti di awal D, di akhir T. Seperti itu. Bisa ya Robun? Bisa dipahami ya Robun untuk konsonan tunggal sampai real? Bisa Mbak, Aman-aman. bisa Sam. Bisa ya? Ada pertanyaan sampai sini? Boleh disampaikan sebelum dilanjut? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada saya coba lanjutkan ke bawah ya. Setelah real, berarti teman-teman menemukan huruf konsonan tunggal yang bentuknya kotak seperti ini ya. Nah, kalau bentuknya kotak seperti ini namanya apa, Sam? Namanya di sini saya singkat MM, berarti penjelasannya gimana? Namanya adalah miem ya, Robun. Sorry. Jadi namanya adalah miem, seperti ini. Miem. Miem. Nah, seperti ini ya. Kalau namanya miem, berarti penjelasannya seperti apa? Saya coba minta tolong sama eh, Mas Hasan ya. Halo Mas Hasan. Ini kalau Halo, namanya halo, miem Sam. penjelasannya gimana Mas Hasan? Bisa dinyalakan? Ketika di depan berbunyi M dan ketika di belakang berbunyi M juga. Oke, betul ya teman-teman. Jadi kalau namanya miem berarti kan sama ya dengan niem. Samanya gimana sih? Samanya adalah teman-teman apabila dia posisinya di depan atau di awal kalimat ya, maka dia nanti dibacanya adalah M. Kemudian kalau misalkan dia posisinya di akhir atau di bawah ya, pokoknya kalau akhir itu maknanya di bawah. Jadi suku kata ketiga atau di huruf ketiga lah seperti itu. Ini yang contoh daripada di awal ya. Ini huruf M dulu, miem tambah dengan A, maka dibacanya ma, kemudian nanti J tambah dengan mak. Majima. Seperti ini untuk latihan Anda nanti, Rob. Itu ya. Kemudian kalau posisinya di tengah seperti ini dibacanya tetap M. Artinya apa? Miem itu di mana posisinya, maka dia akan dibacanya tetap M. Contoh yang di bawah seperti ini. Ini kan di bawah, dia juga dibacanya M. Ya, segi fungsinya, ya dari segi bacaannya seperti itu. Jadi dia tidak banyak perbedaan. Nien di awal M, di akhir juga M. Seperti itu. Bisa dipahami ya, Robun? Dah, Oke, bisa ya. Baik, kalau bisa kita coba lanjutkan ke bawah. Di sini ada huruf selanjutnya untuk konsonan seperti huruf A tapi terbalik ya. Jadi kepalanya di bawah ya Robin, kebalik ini huruf A-nya. Namanya apa? Itu saya singkat BP ya. BP itu berarti gimana? Bunyinya adalah biep seperti ini Robin untuk namanya ya. Biep itu penjelasannya seperti apa? Saya coba tanya ke Mas siapa nih? Ada Mas Hendrik juga udah gabung ya. Mas Tommy, halo Mas Tommy. Ya, Sam. Mas Tommy kalau biep penjelasannya gimana? Coba dijelasin. Dia berarti bunyi di awal B, kalau di akhir berubah menjadi P. Oke, betul ya. Kurang lebih seperti itu. Benar Mas Tommy jawabannya ya. Kalau namanya biep berarti kalau misalkan hurufnya itu posisinya di awal, contohnya ini kan huruf pertamanya biep ya. Berarti dibacanya adalah B seperti itu. Kalau dia posisinya di tengah kayak gini, suku kata kedua nih, sama dibacanya tetap B. Nah, yang beda adalah kalau posisinya di A. Akhir, akhir itu yang mana di bawah ini, Robin? Yang paling bawah nih, ini namanya di akhir. Suku kata huruf ketiga ya pada suku kata tersebut. Seperti namanya di akhir. Nanti dia dibacanya jadi P. Seperti itu. Bisa ya? Bisa, Sam. Kemudian kita coba lanjutkan ya, Robin, ke bawah ini. Ini ada huruf konsonan tunggal berikutnya. Seperti huruf apa? Huruf Y ya. Seperti huruf Y terbalik, teman-teman.
Ini kalau misalkan dibaca dalam bahasa Indonesia bunyinya adalah siot ya. Siot seperti ini. Nah, siot sendiri penjelasannya gimana? Saya coba tanya ya teman-teman. Saya coba Anda yang jelaskan. Sama Kak Sri. Halo Kak Sri. Halo Sam. Kak Sri. Gimana Kak Sri penjelasannya untuk siot ini? Kalau di awal berbunyi S, kalau di akhir berbunyi T. Ya, betul ya. Jadi untuk siot apabila dia posisinya di awal di huruf pertama, contohnya ini, maka dia akan berbunyi S. Tapi kalau dia posisinya di akhir atau di bawah, maka dia akan berbunyi T seperti itu. Benar ya untuk penjelasannya dari Kak Sri. Kemudian kita coba lanjutkan ke poin yang iyeng ya. Nah, yang iyeng ini agak spesial ya teman-teman. Nanti Anda hafalinnya agak berbeda. Namanya apa? Namanya iyeng. Ya, namanya iyeng ya Robun. Oke, saya akan coba jelaskan ya untuk iyeng. Iyeng ini dia agak berbeda dengan yang lainnya. Kenapa Sam? Karena untuk iyeng sendiri apabila dia posisinya di awal, nah di awal seperti ini kan iyeng dulu ya. Iyeng tambah dengan vokal A. Maka iyeng tersebut jika dibaca. Nah, jadi penjelasannya adalah iyeng dibaca jika posisinya di akhir saja. Ya, jadi kalau posisi di awal seperti ini, iyengnya itu tidak dibaca eng. Kenapa? Karena dia nanti jadinya sebagai pasangan daripada huruf vokal. Jadi huruf vokal itu ketika Anda mau menuliskan huruf vokal di yang pertama, ya, maka harus diberikan yang namanya adalah pasangan. Pasangannya apa? Pasangannya adalah yang iyeng tadi. Seperti ini. Ini kan huruf pertamanya adalah vokal ya, teman-teman. Vokal A. Oke. Otomatis teman-teman harus menuliskannya dengan pasangan. Pasangannya apa? Pasangannya iyeng. Ini. Jadi kalau di awal yang itu digunakan sebagai pasangan daripada huruf vokal. Kemudian ada lagi yang di tengah yangnya seperti ini. Ini kan di tengah ya yangnya ya Robun. Maka ini juga sama, dia tidak dibaca eng. Kenapa? Tidak, karena dia digunakan sebagai pasangan daripada vokal U seperti itu. Contoh lagi ya. Ini untuk penulisannya seperti ini ya Robun. Kalau misalkan Anda mau menulis susu, misalkan. Susu dalam bahasa Korea itu kan bunyinya uyu ya. Maka penulisannya teman-teman gimana? Jadi seperti ini, vokal U. Nah, untuk vokal U-nya karena dia di huruf pertama, kan huruf pertamanya adalah vokal ya. Otomatis teman-teman harus dikasih dengan iyang. Kayak gini. Jadi iyang dulu baru vokal U. U kemudian baru diakhiri dengan U. U karena dia di vokal apa? Suku kata keduanya juga vokal juga sama berarti iyang sama dengan U seperti ini. Uyu. Gitu ya. Tapi berbeda nanti kalau misalkan huruf pertamanya adalah konsonan. Contohnya ini. Ini kan huruf pertamanya adalah konsonan ya. Ini konsonan. Ini juga huruf pertamanya konsonan. Nah, yang berubah apa? Yang berubah adalah nanti si iyangnya hilang. Jadi penulisannya bukan kalau misalkan mau nulis baji seperti ini kan dibacanya baji ya. Jadi teman-teman nulisnya bukan biep tambah dengan A kayak gini. Kemudian jiet tambah dengan I kayak gini. Bukan ya. Bukan seperti ini. Tapi penulisannya adalah langsung. Jadi vokalnya itu langsung digabung. Jadi biep tambah dengan A seperti ini. Kemudian jiet tambah dengan vokal I seperti ini. Jadi untuk suku katanya itu kalau misalkan vokal huruf pertamanya adalah vokal maka harus diberi dengan tambahan pasangan tadi. Tapi kalau vokalnya adalah di huruf kedua ya setelah konsonan ya otomatis teman-teman tidak perlu menambahkan si I. Jadi tidak perlu ditambahkan I seperti itu. Ini ya. Nah, untuk I yang sendiri, kalau dia posisinya di akhir, seperti ini di akhir, ya Robun di bawah, maka dia akan dibaca. Jadi nanti jelasinnya iyeng, dia akan dibaca eng jika posisinya di akhir. Seperti itu. Gampang ya? Gampang ya Robun. Jadi iyeng itu kalau di awal dan di tengah tidak dibaca, kalau di akhir dibaca. Bisa juga seperti itu. Sampai sini bisa dipahami ya Robun?
Oke, kita coba lanjutkan Yorobun di poin berikutnya setelah ing, kemudian lanjutannya di situ ada yang namanya adalah jiet ya. Tulisannya J atau T singkatannya Yorobun. Penyebutannya adalah jiet. Nah, jadi namanya adalah jiet. Oke, itu hapus ya. Sebentar Yorobun. Saya coba edit dulu. Oke, di sini namanya jiet. Ini ya. Kemudian saya minta tolong sama Mas Amung bisa dijawab. Nih, saya Ya, Mas Amung. Kalau jiet ini yang berarti penjelasannya gimana? J itu berarti di awal berbunyi J, di akhir berbunyi T, Sam. Iya, betul. Seperti itu ya, teman-teman. Kalau namanya jiet berarti di awal, jika dia posisinya di awal maka akan berbunyi J. Tapi kalau dia posisinya di akhir maka akan berbunyi T. T. Seperti itu. Bisa ya? Saya rasa bisa Ya, dipahami. Sam. Garis besarnya adalah teman-teman paham namanya sih. Untuk bisa hafal itu Anda ya harus tahu namanya dulu. Oh, namanya jiet. Berarti kalau di awal J, kalau di akhir berarti T. Seperti itu. Contohnya ini di awal kan J ya. Berarti dibaca J tambah dengan vokal O, terus ada yang di akhir dibaca jog. Seperti itu. Kalau yang ini, baca gimana? Jadi ita, seperti itu. Harusnya itda ya, tapi nanti dibaca ita karena ada konsonan jiet ketemu dengan konsonan diget. Nah, si digetnya dibaca rangkap. Itu dibahas nanti di bagian tata bahasa ya, Rob. Kemudian ada lagi yang selanjutnya adalah ciet ya. Bedanya apa dengan jiet? Bedanya adalah untuk yang jiet itu tidak ada ujungnya di atasnya. Ini ya. Ini kan rata ya, Robun, tidak ada ujungnya. Kalau ini ada ujungnya. Namanya apa? Namanya ciet. Nah, kalau namanya ciet itu berarti penjelasannya gimana? Oke, saya minta tolong sama Kafarah ya. Kafarah loh. Ya, malam, Sam. Kafarah, kalau ciet itu penjelasannya gimana berarti? Kalau di awal dibaca CH, kalau di akhir T. Iya, betul. Jadi untuk ciet, di awal itu dia dibaca CH. Jadi kayak ceh, ceh, ceh gitu ya. CH, ceh, kayak gitu. Kemudian kalau dia posisinya di akhir, maka dia akan berbunyi T. Seperti itu. Contoh kalimatnya ini. Ini kan ciet tambah dengan A. Berarti kita bacanya apa? Menjadi ca. Nah, jadi dibacanya itu ca. Kemudian tambah dengan da. Berarti cada. Saya ulangi dibacanya jadi cada. Seperti itu. Kalau di akhir kan dibacanya T ya. Berarti ini nanti dibaca, cietnya dibaca T. Jadi dibacanya miot. Seperti itu Yorobun, saya rasa bisa dipahami ya. Kemudian untuk empat terakhir ya, ini yang bawah ini bunyinya apa? Bunyinya adalah kiek ya Yorobun. Nah, bunyinya adalah kiek. Kiek ini penjelasannya seperti apa? Saya coba minta tolong sama Mas Dwi. Halo Mas Dwi. Halo Sam, Mas Dwi, kalau kiak ini halo halo. penjelasannya gimana berarti? Kalau di awal dibaca KH, kalau di akhir dibaca K. Betul. Seperti itu ya. Jadi kalau di awal tuh dia dibacanya KH ya, Rubu. Kiak ya, keike. Jadi ada haknya. Keike. Nah, seperti itu. Untuk di awal tuh dia dibaca KH. Kalau di akhir atau di bawah, maka penyebutannya adalah hanya K saja. Seperti itu ya, Robun, untuk penjelasannya. Saya rasa bisa dipahami ya. Contohnya ini buok karena konsonan tunggalnya itu ada di bawah. Oke ya. Kemudian selanjutnya yang bawah ini bentuknya seperti huruf E dalam bahasa Indonesia, E besar ya. Itu dibacanya apa? Dibacanya adalah tiat. Ya ini ya, tiat. Oh sorry. Nah seperti ini tiat. Tiat itu gimana maknanya ya Robur? Penjelasannya gimana tiat itu? Saya coba minta tolong sama eh, Mas Hendrik ya. Halo Mas Hendrik. Ya, halo Sam.
Ya, Mas Hendrik coba dijelasin untuk tiat itu gimana penjelasannya? Tiat jika di awal dibaca T atau TH, jika di akhir Ya, dibaca TH. T, disebut T. Oke, betul ya. Jadi untuk tiat itu betul yang disampaikan Mas Hendrik. Kalau dia posisinya di awal atau di tengah, di awal kata, awal huruf atau di tengah, maka dia dibacanya jadi TH. Ya, jadi dibacanya tada. Jadi ada haknya. Tada. Kayak gitu ya, bukan tada tapi tada. Kemudian kalau misalkan posisinya di akhir, maka dia nanti dibacanya hanya T saja ya. Namanya tiat berarti di awal TH, di akhir T seperti itu. Bisa dipahami ya, Robun? Bisa ya? Mas Hendrik, terima kasih. Saya coba lanjutkan ke bawah yang ini. Ini ada lagi hurufnya seperti apa ini? Kotak tapi ada ujungnya sedikit ya. Namanya apa, Sam? Namanya adalah piep ya, Robun. Oke, seperti ini ya. Namanya piep. Kalau namanya piep, kira-kira penjelasannya seperti apa sih? Saya coba minta tolong sama Mas Amir ya. Halo Mas Amir. Mas Amir bisa dinyalakan untuk audionya. Ya, halo Sam. Ya, Mas Amir gimana penjelasan daripada piep ini? Untuk piep di awal dibaca P, di akhiran juga dibaca P, Sam. Oke, agak ada yang kurang, ada yang kurang. Di awal dibaca PH. Di akhir dibaca P. Iya, betul. Jadi di awal tuh dibacanya PH ya. Karena piep. Berarti di awal PH ini, kalau di akhir dibaca P. Berarti ini dibacanya gimana? Ini ada piep sama dengan vokal O. Berarti po, kayak gitu ya. Podo. Seperti itu. Bukan Foto. podo, tapi podo. Ada haknya. Kayak gitu ya. Kalau yang bawah, yang ini baru dibacanya P saja. Sip, sipta. Seperti itu. Bisa? Bisa, Sam. Baik, kalau bisa untuk yang terakhir saya akan coba bantu jelaskan. Yang terakhir ini namanya adalah hit. Ya, hit seperti ini. Nah, untuk hit, aduh, salah lagi. Oke, untuk yang terakhir ini namanya hit. Ini ya, Robun. Hit sendiri, kira-kira penjelasannya gimana? Hit itu berarti kalau di awal berbunyi, bunyi H ya. Kalau di awal seperti ini dan di tengah kayak gini, maka dia akan dibaca H. Oke. Jadi hangel. Kemudian kungguhata. Kayak gitu ya. Tapi kalau posisinya di akhir, di bawah, nah ini, maka dia akan dibaca apa? Dibaca T. Seperti itu. Ya, jadi di awal dibaca H, di akhir dibaca T. Tetapi nanti untuk kiat sendiri, apabila dia di akhir ataupun di tengah bertemu dengan huruf vokal, nanti di bawah ada ya mengenai aturan tentang hiat. Kalau dia ketemu dengan huruf vokal, maka si hiat itu nanti tidak dibaca ya, Rob. Jadi untuk hiatnya tidak dibaca. Jadi tidak dibaca H. Kayak gitu ya. Kalau dia ketemu dengan huruf vokal atau dia bertemu dengan eh, yang ada yang seperti itu. Detailnya nanti ada di bagian moonpop ya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman sebelum dilanjutkan. Boleh disampaikan ya. Lanjut, Sam. Lanjut. Yang merasa masih belum paham boleh disampaikan dulu. Nanti saya coba jelasin ulang. Silakan. Tidak ada. Semuanya paham? Insya Allah paham, Sam. Oke. Oke, kalau teman-teman sudah paham, silakan Anda hafalkan dulu ya. Ini ada giok, min, tiget, riel, sampai dengan miem ya. Sampai yang terakhir hiat ya. Ini Anda hafalin dulu, kemudian nanti saya akan coba tes ya. Karena menyebutkan ini huruf apa, kemudian penjelasannya seperti apa. Begitu ya. Waktunya ini ada 10, berarti 10 menit ya. 14 ya, 10 menit aja. Silakan, saya beri waktu Anda sekitar 10 menit untuk Anda coba hafalkan. Kemudian nanti akan saya langsung tes ya, Rebun, untuk ini ya.
Kira-kira teman-teman pahamnya sejauh mana? Seperti itu. Silakan ya Rebun, waktunya mulai dari sekarang.